Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi pada hari ini dalam momen ibadah raya kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada hari ini, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali melaksanakan ibadah, walaupun untuk kesekian kalinya kita harus tetap melakukan ibadah dari rumah karena virus yang semakin hari semakin merajalela di seluruh Indonesia. Maka saya percaya bahwa dimanapun kita beribadah, dimanapun kita melakukan setiap kegiatan ibadah kita, bahkan dimanapun Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya percaya bahwa Tuhan hadir mendengarkan dan memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa dari rumah Bapak Ibu masing-masing ketika mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja menolong kita untuk memberikan pemahaman bagi kita, supaya kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu saya mengajak kita sekalian, terlebih dahulu kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah. Pada hari ini Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala kesibukan dan aktivitas kami masing-masing. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah meluputkan kami, menjagai kami dari setiap serangan kuasa-kuasa kegelapan, setiap wabah penyakit yang hari-hari ini sedang merajalela di tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan boleh melewatkan kami dari setiap mara bahaya yang ada. Dan hari ini Tuhan, kami boleh ada dengan penuh sukacita. Semua karena anugerah. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan berikan. Bahkan terima kasih untuk napas hidup, kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk segala hal yang masih Tuhan percayakan untuk kami nikmati hingga hari ini Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu bersama-sama merenungkan firman. Sebelum kami membuka dan membaca firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari berbicara bagi kami, buka hati dan pikiran kami, terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu yang kami dengarkan sungguh-sungguh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami mengerti dengan baik. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan. Kami siap membuka dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing, masih tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap ada dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga besar kita. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuatan hebatnya kita, bukan karena kita gagah, bukan karena kita mampu, tapi semua karena anugerah Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita terus-menerus dihantui dengan ketakutan-ketakutan yang luar biasa akibat virus corona yang semakin hari semakin merajalela. Dan belum tentu ujungnya sampai kapan akan berakhir. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa dimanapun kita berada, bahkan secara khusus di tempat ini, di kota Batam, ada begitu banyak kekhawatiran, bahkan sampai kita ada begitu banyak orang yang harus dirumahkan dari tempatnya bekerja. Bahkan anak-anak sekolah juga diliburkan. Ini untuk mencegah virus corona menyebar. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan hari ini kita harus tetap beribadah dari rumah. Itu semua supaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang khawatir akan hidupnya, khawatir akan kesehatannya, khawatir akan masa depannya. Bahkan ada begitu banyak orang yang sudah mulai ketakutan karena tidak lagi bekerja akibat efek dari virus corona ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang ketakutan. Bahkan ada begitu banyak orang yang bertanya-tanya, seandainya kalau saya kena, saya positif corona, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan istri saya, anak-anak saya, suami saya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini begitu banyak orang ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa ada di antara kita juga yang hari-hari ini mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Dan satu ketakutan yang luar biasa yang kita alami adalah jangan sampai penyakit ini mengenai kehidupan kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ketakutan yang manusiawi. Kenapa? Karena virus ini tidak saja berada di tempat ini, tidak saja di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia virus ini merajalela. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu mengidap penyakit ini, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Ada begitu banyak macam reaksi yang pasti akan kita alami dalam kehidupan kita karena virus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tidak ada obat yang bisa ditemukan supaya mencegah virus ini? Sampai hari ini belum ada satupun obat yang pasti yang ditemukan untuk mencegah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ketakutan yang luar biasa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah mulai ragu akan iman percayanya kepada Tuhan dan mulai bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Ketika kami dalam kondisi keadaan seperti ini, di manakah Engkau? Dapatkah Engkau menolong kami? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika matahari terbenam, ketika kita memasuki alam tidur kita, mungkin kita bisa melupakan sejenak akan masalah ini. Tapi besok pagi ketika bangun pagi, mentari mulai bersinar lagi, kita kembali diliputi dengan kekhawatiran yang luar biasa. Di manakah Tuhan yang saya imani selama ini? Apakah kepercayaan saya kepada Tuhan itu sia-sia? Apakah kepercayaan kita adalah kepercayaan yang sia-sia? Bapak saudara dikasihi pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang sangat penting untuk mengingatkan kita seberapa besar iman kita bisa diteguhkan di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah benar iman kita kepada Tuhan adalah iman yang sia-sia? Saudara, mari kita temukan jawabannya bersama-sama dalam bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita baca 4 ayat saja dan saya bacakan bagi kita sekalian. Ibrani 12 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, firman Tuhan di bawah perikop, nasihat supaya bertekun di dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikian firman Tuhan yang kita bacakan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak saudara dikasihi Tuhan, satu tema penting yang ingin saya bagikan supaya kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dalam ibadah kita, yaitu tetap memandang kepada Yesus. Tetap memandang kepada Yesus dalam keadaan apapun. Bapak saudara dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti ini ada begitu banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan mungkin tidak jarang ada orang yang sudah mulai meninggalkan imannya kepada Yesus karena kondisi yang mengkhawatirkan seperti saat ini. Bapak saudara dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita ingat, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam kondisi yang menakutkan seperti ini, ketika kita berada dalam kondisi yang benar-benar membuat kita khawatir seperti hari ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memandang kepada Yesus yang berkuasa untuk menolong kita.
Sekali lagi, hal yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita berada dalam masa-masa sulit seperti saat-saat ini, yang pertama adalah memandang kepada Yesus yang berkuasa menolong kita. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukannya. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukannya berarti kita harus meninggalkan semua beban dan dosa kita, meninggalkan semua masalah persoalan hidup kita yang memberatkan hidup kita dan membuat kita sulit untuk bergerak, membuat kita sulit untuk beriman. Kita tanggalkan itu semua dan datang kepada Yesus, beriman kepada Yesus, pandang kepada Yesus, maka Dia akan melepaskan kita. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata bahwa jika engkau letih, berbeban berat, engkau lesu, engkau menanggung begitu banyak beban dalam persoalan hidupmu, datanglah kepada Yesus dan Dia akan memberikan kelegaan kepada engkau. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mungkin merasakan beban dalam rumah tangga, beban ekonomi, masalah suami istri, masalah pekerjaan, bahkan hari-hari ini yang paling mengganggu adalah kebutuhan makan minum dalam rumah. Kenapa? Karena ada begitu banyak keluarga yang suami istri sudah tidak boleh bekerja lagi karena virus corona. Ada begitu banyak keluarga yang suami istri atau bahkan mungkin suami saja, ada juga yang cuma istri saja yang sudah tidak lagi bekerja karena memang tidak bisa terhindarkan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini menjadi pergumulan terberat dalam kehidupan kita. Beban yang kita tanggung semakin berat, beban pikiran yang membuat kita semakin hari mungkin semakin stres, semakin tidak lagi terarah dalam kehidupan kita, keluarga kita, bahkan dalam segala pekerjaan, bahkan kebutuhan-kebutuhan masa depan kehidupan kita. Ditambah lagi dengan mungkin ada dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita, ada dosa yang menjerat kita, yang membuat kita sulit untuk datang kepada Tuhan, sulit untuk bertumbuh, sulit untuk maju di dalam setiap hal yang kita lakukan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini perlu kita ingat bahwa dosa bukan saja merintangi kita untuk terus melekat dan datang kepada Tuhan, tapi dosa juga membuat kita pada akhirnya harus binasa di alam maut. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini, dosa apakah yang mungkin hari-hari ini sedang mengikat kita? Mari tanggalkan itu semua dan datang kepada Tuhan. Kalau kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan, kalau kita ingin mengalami penebusan, kita ingin mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan, dalam kondisi yang sulit seperti ini, mari tanggalkan semuanya dan terus melangkah di dalam Tuhan. Maka Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Dan yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi sulit sesulit apapun, jangan pernah tinggalkan imanmu kepada Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup untuk menolong. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mengapakah kita tidak datang kepada Tuhan saja dalam kondisi-kondisi seperti ini? Ada begitu banyak orang yang berseru Tuhan, seolah-olah Tuhan sudah tidak lagi peduli dengan kehidupannya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami keletihan, kelelahan, kelesuan, bahkan beban yang berat dalam hidup kita, mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Kita harus meninggalkan setiap dosa kita, meninggalkan segala sesuatu menjadi beban hidup kita, melangkah maju, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak lagi terikat pada dosa kehidupan masa lalu kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya, hidup orang Kristen, ibarat kita berada dalam sebuah rumah kaca yang terlihat dan disorot oleh semua orang. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak saksi, ada begitu banyak orang yang setiap hari mengarahkan pandangannya kepada kita. Itulah kehidupan orang Kristen. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, maka jangan pernah salahkan Tuhan atau salahkan orang lain. Ketika kita salah melangkah sedikit saja, itu menjadi bahan pelokan, bahkan mungkin ejekan bagi kita. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang setiap waktu dipandang oleh orang lain. Ada begitu banyak orang yang setiap hari menyaksikan kehidupan kita, menonton segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk orang-orang yang bersimpati, bahkan mungkin orang-orang yang mengasihi kita, bahkan mungkin orang-orang yang mungkin membenci atau mengejek kita sekalipun, memusuhi kita.
Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita kalah dalam perlombaan, maka mereka pasti akan mengejek kita. Jika kita kalah dalam perlombaan, maka mungkin orang-orang yang mengasihi kita akan memberikan semangat, dorongan bagi kita untuk terus melangkah. Tapi orang-orang yang mungkin membenci kita akan mengejek kita, mengolok-olok kita, bahkan menertawakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, musuh-musuh kita akan menghina kita, akan menertawakan kita ketika kita salah melangkah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menang, sorga bersuka cita. Itu sebabnya kita harus terus menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, supaya kehidupan kita terus memuliakan Tuhan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, hidup itu juga ibarat kita sedang berada dalam sebuah medan perjuangan atau medan perlombaan. Bagaimana caranya kita bisa menang dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita? Caranya adalah tetap memandang kepada Yesus, supaya kemenangan itu menjadi milik kita. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang lain, maka itu adalah awal kekalahan kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang memandang kepada Yesus, ada juga orang yang tidak memandang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang sama seperti istri Lot. Dia memandang segala sesuatu berdasarkan harta benda, seperti harta benda dan uang itu menjadi patokan dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia harus binasa dan menjadi tiang garap. Tapi ada juga orang yang memandang segala sesuatu dengan cara pandangnya Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menang dalam setiap perlombaan-perlombaan kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami, maka mari terus pandang kepada Tuhan, pandang kepada Yesus, supaya kita tidak mudah dikecewakan. Ketika kita memandang kepada manusia, maka ada waktunya, ada momennya di mana kita akan dikecewakan oleh manusia. Ketika kita memandang kepada Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kita, Tuhan tetap menjadi patokan kehidupan kita. Keadaan sekeliling kita tidak akan pernah bisa mengganggu iman kita, karena pandangan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dialah yang menolong kita untuk beriman kepadanya. Dari permulaan sampai akhir kehidupan kita, dialah satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memandang Yesus, terbitlah pengharapan dan iman yang sungguh-sungguh akan kita miliki dalam kehidupan kita. Kita akan bersungguh-sungguh memiliki iman yang teguh kepada Yesus ketika kita benar-benar memandang kepada Dia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari pandang kehidupan kita, pandang masalah dan persoalan kita dari sudut pandangnya Yesus. Jangan pandang setiap masalah, sakit, penyakit, atau apapun yang kita alami dari sudut pandang manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan yang akan membawa iman kita kepada sebuah kesempurnaan di dalam Tuhan adalah bagaimana ketika kita memandang setiap masalah dalam persoalan kehidupan kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memandang kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pandang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kemenangan dan kelegaan kepada kita sekalian. Orang yang berharap kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan, sehingga dengan yakin ia akan berkata bahwa Yesus hidup dan Yesuslah penolongku. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang pertama. Kiranya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap memandang kepada Yesus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita lakukan ketika kita ada dalam tantangan, ada dalam persoalan, ada dalam masalah, persoalan hidup yang kita alami, bahkan dalam ketakutan-ketakutan seperti saat ini, yang harus kita lakukan, yaitu memandang kepada Yesus yang menderita karena kita. Memandang kepada Yesus yang menderita karena kita. Bapak saudara dikasihi Tuhan, Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan, Dia tidak lagi memandang salib itu sebagai sebuah kehinaan, tapi Dia tekun memikul salib sebagai ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah sebuah kehinaan. Mati di kayu salib adalah sebuah olok-olokan, adalah sebuah hal yang sangat-sangat hina. Ia tidak mempedulikan itu semua. Kenapa? Karena satu hal yang Yesus lakukan, yaitulah bahwa kematian di kayu salib, supaya kita semua sebagai orang-orang percaya, orang-orang pilihannya, dapat
diselamatkan. Melalui kematiannya di atas kayu salib, semua kita yang harusnya binasa, kita bisa beroleh kehidupan yang kekal. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ia hanya mengejar kegembiraan yang dirasakannya, kemudian tidak memandang kehinaan dari salib itu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib karena ia menanggung segala dosa kita, bukan karena ia berdosa, bukan karena ia bersalah, bukan karena ia melakukan segala sesuatu yang jahat, tapi semua dilakukan untuk menanggung dosa kita. Maka Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam tantangan, jangan gampang menyerah, tapi jadikan salib Yesus menjadi patokan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa dia yang tidak pernah memandang kehinaan dari orang-orang yang menyalibkan dia, yang membunuh dia. Dia pun melakukan itu semua supaya kita semua bisa hidup. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dia memikul segala kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk maut, dan oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan, kita semua dipulihkan, kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ia tahan menderita di kayu salib demi keselamatan dan kebahagiaan kita, umat-umat pilihan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu merasakan penderitaan yang luar biasa, tapi ia tahan terhadap penderitaannya hanya untuk apa? Melihat bayi yang ada di kandungnya bisa dilahirkan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pahlawan rela menderita supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya bisa bebas dari penjajahan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dapat bertahan di dalam penderitaan karena Yesus adalah orang-orang yang mungkin dalam menjalani hidupnya tetap teguh memandang hanya kepada Yesus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak peduli mati di kayu salib adalah sebuah kehinaan. Ada orang yang tidak tahan mendengarkan ucapan pelok-pelokan ketika kita melayani Tuhan. Mungkin ada orang mengejek-ngejek kita, mungkin ada orang menghina kita ketika kita berada di gereja melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah itu membuat kita mundur dari iman kita. Ingatlah, Yesus yang tidak pernah menghiraukan kehinaan dari salib, dia rela mengalami itu semua supaya kita diselamatkan. Maka hari ini kiranya itu menjadi sebuah teladan yang luar biasa bagi kita, supaya kita tekun melakukan bagian pelayanan kita sebesar apapun penderitaan yang harus kita alami. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap pandang kepada Yesus, karena dia yang sudah mati di atas kayu salib menderita hanya untuk dosa kita. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dapatkah kita peduli terhadap orang-orang yang memusuhi atau dengki terhadap kita? Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memandang kepada Yesus, maka kita tetap akan bisa mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kita. Kita akan tetap maju melakukan bagian kita dalam pelayanan. Kenapa? Karena yang kita pandang adalah Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Dia hanya mengejar kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian setelah salib yang dia alami. Terus saudara dikasih Tuhan, ada pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dia harus menderita, mengalami sakit yang luar biasa, tapi pada akhirnya dia begitu berbahagia karena kita diselamatkan, karena kita sudah dibebaskan oleh dia. Kalau saudara dikasih Tuhan, penderitaan Yesus adalah teladan bagi kita, supaya kita ketika mengalami penderitaan dalam pelayanan kita, kita tidak gampang mundur. Penderitaan karena Yesus dalam pelayanan itu bukan soal jika kita tetap memandang kepada Yesus, kita tidak akan pernah menjadikan itu semua, mau seberapa orang menghina kita, mau ngolok-ngolok kita, kita tidak akan pernah menghiraukan itu semua, karena yang kita pandang adalah Yesus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kalau saudara dikasih Tuhan, sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ia memerintah mereka dengan segala kuasa ada di tangannya. Dia ada di sorga. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita telah ditebus. Hal yang ketiga yang harus kita alami, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita ada dalam tantangan, persoalan, pergumulan berat seperti yang kita alami hari-hari ini. Yang ketiga adalah memandang
kepada Yesus yang menguatkan kita. Bapak saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan di ayat yang ketiga berkata, ingatlah akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak saudara dikasihi Tuhan, coba bayangkan, pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus. Kita seringkali lupa memikirkan dan menghayati kesengsaraan Yesus di kayu salib. Kita baru saja merayakan Paskah. Itu semua untuk membuat kita mengingat kembali akan pengorbanan penderitaan Yesus yang luar biasa karena dosa-dosa kita. Kita harus selalu ingat akan Yesus, merenungkan betapa menderitanya Dia di kayu salib, supaya dalam segala masalah, tantangan apapun, kita tetap mengingat semua, dan itu meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Bapak saudara dikasihi Tuhan, sukar dibayangkan dan dirasakan bagaimana sengsaranya Yesus di kayu salib. Jika kita dapat memahami dan menghayati dengan betul kesengsaraan Yesus di atas kayu salib, maka kita pasti akan seperti Paulus yang ingin mengenal lebih mendalam kesengsaraan Yesus. Tujuannya supaya jangan kita menjadi mudah lemah dan putus asa apapun yang kita alami. Banyak anak-anak Tuhan yang sering lemah dan putus asa. Jelas hal ini bukan karena kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita kuat, gagah dan perkasa di dalam Tuhan. Bagaimanakah kita dapat berperang melawan setan kalau kita tidak menjadi orang-orang yang gagah perkasa di dalam Tuhan? Bapak saudara dikasihkan firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya bagi kita pada pagi hari ini, yaitu bahwa Tuhan tidak menghendaki hati kita kecut. Tuhan tidak menghendaki hati kita mudah berkecil hati, mudah tawar hati dan putus asa, atau takut dan khawatir dalam mengalami masalah. Semua itu bersifat negatif dan bukan merupakan watak dari prajurit-prajurit Kristus. Bahkan merusak iman dan sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Yesus. Jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dalam kehidupan kita, dengan penuh pengharapan bersandar kepada Yesus, maka kita akan menjadi kuat dan teguh hati menghadapi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Corona boleh membuat di sana sini ada kematian, di sana sini ada orang positif, di sana sini ada orang ketakutan. Tapi ketika kita tetap memandang kepada Yesus, apapun terjadi, kita akan terus memiliki kekuatan baru di dalam Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini, biarlah kita terus memandang kepada Yesus yang setia menolong kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Sebab Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang luar biasa, yang tidak pernah ingkar janji, yang akan tetap setia menolong kita dalam segala persoalan kehidupan kita. Yesus tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Engkau teguhkan di dalam hati kami, dalam hidup, supaya kami boleh teguh berpengharapan, terus memandang hanya kepada Engkau dalam kondisi apapun yang kami alami. Kami tetap percaya dengan sungguh-sungguh kepada Engkau, karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, memberkati kami, sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam kondisi paling sulit, sesulit apapun, kami percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan, kelegaan, kemenangan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, Corona yang hari-hari ini sedang mewabah di bangsa kami, kami berdoa, kalau Engkau berkenan, mari Tuhan angkat semua, lalukan ini semua dari bangsa dan negara kami, supaya kami dapat hidup dengan damai dan tenang. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, di tempat mereka masing-masing, dari rumah mereka, bahkan di mana saja. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, memberkati mereka, berikan keteguhan hati bagi mereka, supaya mereka tetap berharap, percaya hanya kepada Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Pemilik hidupku, Engkau yang menenun diriku, Kau pesona hatiku.